Langit mendung mengandung hujan, mengiringi langkah ragu Kanaya menuju sebuah klub malam. Bagi Kanaya tidak ada pilihan lain untuknya selain melakukan hal ini. Entah ide dari mana yang membuat Kanaya harus melakukan lelang keperawanannya yang selama 20 tahun ini dijaga selalu oleh dirinya dan juga orang tuanya. Andai ayah handanya masih ada, tentu Kanaya takkan dihadapkan pada keadaan seperti ini. Namun akhirnya Kanaya memutuskan untuk melanjutkan langkah dan membulatkan tekad. Dia percaya pada yang dia lakukan adalah pilihan terakhir, sebab tak ada pilihan lain lagi. Beberapa saat kemudian Kanaya sudah benar-benar ditelan oleh pintu klub malam dan membaung dengan orang-orang yang ada di dalamnya dengan hingar-hingar dan berbagai aroma yang baru dia temui kali ini. "Ayo lewat sini," ajaknya. Tangan lelaki itu mencengkram tangan Kanaya erat seraya, menariknya untuk berlari mengarungi malam yang pekat dan dingin. Hampir-hampir Kanaya jatuh terjerembab karena terpegok mengikuti langkah cepat lelaki berjambang dan berambut tipis yang nyaris membontak yang menariknya pergi dari klub malam itu. Saat dia sedang diganggu oleh beberapa lelaki hidung belang, "Ayo naik, kita harus cepat pergi dari sini," katanya saat berada dekat sebuah mobil SUV berwarna abu metalik. Dengan sigap, lelaki itu membukakan pintu depan sebelah kiri untuk Kanaya. Kayana masih terengah-engah, napasnya tidak beraturan, badan terasa semboyongan, jantungnya gemuruh yang membuat Kanaya lemas dan berjongkol. Tangan lelaki yang sama sekali tidak dikenalnya ini kembali menarik tangan Kanaya untuk berdiri, namun Kanaya memilih masih bertahan di tempatnya dengan sisa tenaga yang ia punya. "Mau kemana? Aku tidak mengenalmu," kata Kanaya sambil menarik lengannya yang dicengkramnya. "Nanti saja sisi perkenalannya, sekarang kita harus pergi dulu," tegas lelaki yang bernama Gautap, putra Primajaya itu sambil menyingsingkan lengan baju dengan menggulungkan hingga siku. "Aku tidak mau ikut denganmu." "Hei, jangan bodoh, kau akan mendapat masalah bila tertangkap oleh orang-orang tadi," ujarnya. Tangan kekar itu menunjukkan sembarang, matanya terlihat begitu awas memperhatikan sekitar. Dia meninggalkan Kanaya yang masih berlari, memecah keheningan dengan suara langkahnya melintasi beberapa genangan air sisa hujan tadi sore. Tak butuh waktu lama, 3 sepeda motor itu datang menghampiri Kanaya. Mereka yang berjumlah 6 orang itu tertawa ketika berhasil mengurung Kanaya dalam lingkaran. Kanaya terpojok, takut semakin merasuki dan merajai dirinya. Peluh merembes dari pori-pori di wajah oval Kanaya, diiringi dengan air mata yang mulai bercucuran bersama gerimis. Para lelaki itu asik bermain-main dengan Kanaya sambil tertawa-tawa. Seseorang memukul bokong Kanaya sedangkan lainnya membelai wajah Kanaya, yang kemudian Kanaya tepis dengan keras. Kanaya berteriak minta tolong. Beberapa lelaki berharap para lelaki-lelaki ini akan takut mendengar suara teriakannya dan juga berharap akan ada seseorang yang akan datang menolongnya. "Berteriak saja terus manis, tapi jangan sampai lemas. Kau butuh banyak tenaga untuk melayani kami." "Hahaha," kata seseorang yang masih berdiri tegap sejak dia tiba. Kanaya kembali berteriak, bukannya pergi. Seorang lelaki berbadan tinggi dan berotot itu mendekat padanya.
Lelaki itu mengangkat dagu seperti memerintahkan orang-orang ini untuk memegangi Kanaya. Dan tak lama Kanaya telah dirangkul oleh dua lelaki berbadan besar dan berbau alkohol itu. Pekat menusuk indranya penciuman Kanaya. Kau sangat membuatku bergairah sayang. Kita akan bermain-main hingga pagi. Aku janji aku akan membeli keperawananmu dengan satu kepuasan. Oh, bukan satu kepuasan tetapi banyak kepuasan. Hahaha. Begitu menakutkannya tawa para lelaki ini. Kanaya meronta-ronta saat tangan besar salah seorang lelaki meraba bahannya. Kanaya menendang wajah lelaki itu hingga membuatnya tersulut emosi. Rahangnya terlihat menegang dan satu tamparan keras mendarat di wajah Kanaya. Perih dan panas terasa di bekas tamparan itu. Bulir air mata semakin kerap memurni wajah Kanaya dan berlomba dengan air hujan. Menangislah sayang, aku suka saat perempuan menangis di bawah tubuhku. Saat aku mengobrak-abrik sumur hangat mereka, katanya sambil memegangi wajah Kanaya dengan keras. Tolong, jangan lakukan itu. Kanaya memelas melihat wajah Kanaya yang pucat dan bola mata yang bergetar seperti semakin menambah gairah mereka. Mereka tidak pernah merasa ibah seperti yang Kanaya harapkan. Beri aku alasan untuk melepaskanmu. Lelaki berjaket jas itu melepaskan wajah Kanaya keras lalu mengambil berkaca pinggang di hadapan Kanaya. Tangan Kanaya masih dikunci oleh dua lelaki yang ditugaskan untuk memegangi dirinya. Yang membuat Kanaya tak sanggup bergerak banyak. Pergelangan tangannya terasa sakit. Kak, karena aku masih perawan, jawab Kanaya pelan. Apa? Aku tidak mendengarnya. Apa kalian mendengarnya? Tanya lelaki itu sambil mengelus bagian selengkengannya sambil mulai terlihat membengkak. Tidak, kami tidak dengar. Hahaha. Aku juga tidak mendengar. Hahaha. Ayo katakan sekali lagi. Aku bukan mempertimbangkannya, kata lelaki yang sepertinya merupakan pemimpin mereka. Mereka bukan tak mendengar, akan tetapi sedang mengejek, mengolok Kanaya. Aku masih perawan, aku belum pernah berhubungan, kata-kata Kanaya terhenti oleh galak tawa yang memekaknya telinga. Kanaya hanya bisa terus menangis saat mata liar menelusuri incir demi incir tubuhnya. Bawa dia ke sana, sambil menunjukkan ke arah pohon besar di seberang jalan dan sekitarnya. Banyak semak-semak, lalu Kanaya yang terus meronta dan berteriak itu diseret paksa dengan mudah. Setelah tiba tepat di balik pohon rindang, tubuh Kanaya dibanting ke tanah basah begitu saja. Brak! Au! Ringis Kanaya saat merasakan ada akar tepat di bawah punggungnya. Kanaya sudah tergeletak di tanah dan seorang lelaki berbadan kekar itu menindih bagian kaki Kanaya sambil mengelus-ngelusnya dengan mata yang menatap penuh nafsu. Sementara 5 lelaki lainnya pun terlihat tak sabar menunggu giliran. Kanaya terus berontak namun tidak ada hasil. Kini tangan lelaki itu dengan beringas meremas tiap tubuh Kanaya seperti yang dia inginkan. Kanaya mulai pasrah dan sesal begitu besar kini menggelutnya di hatinya. Dia tak dapat melakukan apapun sekarang. Tangisnya semakin kencang dan mulut Kanaya masih terus memohon agar laki itu tidak melanjutkan niat jahatnya. Namun tidak diindahkan. Sungguh bukan melepas keperawanannya dengan seperti ini yang Kanaya pikirkan sebelumnya. Harapannya pupus sudah bayangan sang ibu yang terbaring di rumah sakit dengan banyak selang terpasang di sekujur tubuh. Lemah itu berkelebat di antara deru tangis dan air mata yang memenuhi pelupuk mata Kanaya. Tak ada pengharapan lagi tersisa. Dia
Alan benar-benar hancur malam ini. Kanayah memanjakan matanya sambil memukul sembarangan pada lelaki yang masih mencoba meraih dirinya seutuhnya. Sumpah, sebuah mobil datang sambil membunyikan klakson panjang. Tit! Gautab turun dari mobil itu dan dengan gagah serta tanpa rasa takut berjalan mendekati ke arah di mana Kanayah dan keenam lelaki jahat itu berkumpul. Apa yang kau inginkan? Tanya seorang lelaki yang sudah berdiri menghadang Gaufan. Tawab jawaban dengan menyampaikan apapun. Gaufan melayangkan satu pukulan keras dan mendarat dengan sukses di leher bagian kiri lelaki itu dan berhasil membuatnya tersungkur dan tergeletak tak berdaya. Sedang lelaki yang menindihi Kanayah tetap melancarkan aksinya. Dia meraba bagian dalam baju Kanayah mulai dari perut naik ke pusar dan mengangkat paksa baju Kanayah hingga tangan itu menggapai payudaranya. Gaufan dengan cepat menghajar satu persatu lelaki yang menghadangnya. Dia melakukannya dengan cukup cepat dan tepat. Semua pukulannya bahkan bisa membuat lawannya langsung KO. Kepiawaiannya dalam berkelahi terlihat jelas, menjatuhkan pukulan di titik rawan tubuh. Gaufan tepat menyelesaikan semua dengan cepat. Lelaki terakhir yang menindihi Kanayah pun akhirnya tersungkur setelah sebuah balok kayu dihantamkan di punggungnya, dan dengan cepat lelaki Gautab menarik Kanayah dan menegakkan tubuhnya itu. Namun Kanayah yang nyaris pingsan tentu saja tak sanggup menopang bobot tubuhnya. Melihat hal itu, Gautab berinisiatif untuk mengangkat tubuh Kanayah dan menggendongnya menuju mobil. Aroma tubuh Gautab menusuk dalam indera penciuman Kanayah. Kesegeran amber dengan berpaduan aroma pepper dan calebien bergamot berkesan hangat dan maskulin. Pagi masih dengan derayan hujan yang mengguyur kota. Kanayah mulai membuka mata dan kali pertama Kanayah terbangun. Yang ditangkap oleh telinganya adalah suara bariton lelaki yang sedang menelepon. Kanayah memijit keningnya sebelum kesadarannya benar-benar pulih. Kanayah memandangi sekelilingnya, tempat yang sangat asing bagi Kanayah. Dia menjulurkan kakinya ke ujung tempat tidur dan kini menjuntai di sana. Tangan Kanayah masih memijit keningnya dengan perlahan, terasa sedikit pusing. Oh, kau sudah bangun rupanya. Seorang lelaki kini berdiri di lantai arah ujung tempat tidur berbalut spray putih yang Kanayah duduki. Kanayah menoleh, matanya terasa canggung saat menatap dada terbuka dengan otot-otot terlihat begitu tegang dan bulir keringat serta beberapa rambut kecil liar tumbuh pada bagian tangan dada. Kanayah membuang muka. Iya, baguslah, aku kira akan seharian ini kau pingsan. Gautab duduk di ranjang yang sama cukup dekat dengan Kanayah. Kanayah spontan berdiri, namun sayang rupanya kaki kanan Kanayah terkilir hingga dia mengaduh dan takut kuat berdiri. Tangan kekar Gaufan dengan sigap menangkap tubuh Kanayah yang hendak jatuh. Wajah Kanayah tepat menyentuh dada bidang Gaufan. Gaufan mundur dan membeli duduk di tempat tidur sehingga tubuh Kanayah yang hanya mengenakan piyamah itu duduk di pangkuan Gaufan tanpa disengaja. Kanayah menarik diri dengan wajah yang memerah karena malu juga gugup. Belum pernah sekalipun Kanayah berdampingan dengan lelaki sedekat tadi. Berbeda dengan Kanayah,
Gaufat terlihat biasa saja, tanpa respon berlebih seperti yang Kanaya rasakan. Namun Gautap yang menyadari semuanya mencoba memecah suasana dengan mendahului membuka obrolan. "Maaf, karena tadi malam bajumu basah. Aku terpaksa menggantinya," kata Gautap berusaha sesopan yang dia bisa. Kanaya terkejut mendengar penuturan Gautap dan sopan. Menangis membuat lelaki dengan rahang tegas itu terheran-heran. Dalam pikiran Kanaya, pasti lelaki ini telah menodainya. Tidak mungkin hal itu tidak terjadi. "Hei, kenapa kau menangis? Apa-apa ada yang salah?" tanya Gautap. "Tuan, kau telah menodaiku," desak Kanaya. Gautap tertawa lepas mendengar kata-kata yang keluar dari bibir merah mudah Kanaya. Setelah puas tertawa, Gautap menatap Kanaya dengan mata elangnya, dan itu membuat Kanaya menggeser tubuhnya berusaha menjauhi Gautap. "Dengar, apa kau merasakan sakit di bagian dalam pahamu?" Gautap berujar sambil memperagakan satu gerakan di dekat pahanya sendiri, dan dia melanjutkan lagi, "Atau mungkin lainnya." Kanaya yang menahan rasa sakit di kakinya perlahan duduk kembali. "Jadi kau benar-benar akan melelang keperawananmu?" Kanaya mengangguk, matanya melihat ke arah yang berbeda dengan keberadaan Gautap. Dengan cara membawa kertas yang bertulisan lelang keperawanan, Kanaya kembali menganggukkan kepala. "Ya Tuhan," seru Gautap, dan kembali membuatnya merasa lucu dan tak bisa menahan tawa. "Kenapa kau ketawa, Tuan? Aku tidak tahu itu ide dari siapa, tetapi yang pasti menurutku itu adalah sebuah ide bodoh dan sangat lucu. Kau berharap akan mendapatkan pembelian yang bersedia membayar mahal di tempat murahan seperti itu. Astaga, kau sangat tidak berpengalaman." Diiringi oleh air mata yang bercucuran sama deras dengan hujan yang menghuni bumi sejak kemarin. "Maukah Tuan membeli saya?" Pertanyaan Kanaya mengagetkan Gautap. "Kau serius?" "Ya, saya harap Tuan mau membeli keperawanan saya. Saya benar-benar masih suci, Tuan. Saya belum pernah disentuh lelaki kecuali..." Bibir Kanaya keluh dan ada amarah terbayang di wajah dengan hidung bengir itu. Dan akhirnya Gautap membeli keperawanan Kanaya. Kanaya pun dan siap dengan rasa takut dan menikmati. Di pagi itu Kanaya pun sangat-sangat kesakitan saat Gautap menghajar bagian intim Kanaya. Kanaya pun cukup teriak dan sangat kesakitan. "Aduh Tuan, sakit banget Tuan. Ini baru pertama kali saya buat seperti ini Tuan." Gautap pun langsung berlahan dengan hati-hati dan pelan-pelan. "Begitu enak kau, Kanaya, masih sempit dan masih bagus barangmu ini." Setelah mereka berhubungan kurang lebih 1 jam, dan Gautap pun memberi uang kepada Kanaya sebesar kurang lebih 100 juta untuk membayar berobat ibunya yang masih di rumah sakit. Dan cerita ini pun berakhir sampai di sini ya guys. Untuk part keduanya mungkin gak tahu kapan lah, yang jelas part 2-nya mungkin saat Kanaya bertunangan dengan Gautap dan ibunya sembuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.